Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali dapat beribadah sekalipun kita masih tetap di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan membacakan bacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 hingga yang 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang adalah penolong kita di dalam kesesakan. Dialah Yesus yang selalu memberikan kita sukacita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita memuji dan bersuka di dalam Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita sekali lagi pujikan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah,
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita bagi Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami sadar siapa diri kami sebenarnya. Kami adalah orang-orang yang lemah ya Tuhan, yang banyak kali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebelum lebih jauh kami memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan setiap kami dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami juga bersyukur kepadamu, karena Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami. Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami sukacita di dalam hidup kami di tengah berbagai situasi apapun yang terjadi. Tuhan, pada saat ini ketika kami datang memuji Tuhan, biarlah dengan hati yang penuh sukacita pula kami boleh datang ke hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat Tuhan bagi setiap kami. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kita. Tidak berkesudahan kasih setianya atas kita. Mari kita nyanyikan bersama, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita bersyukur bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari jemaat sekalian, kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Menjadi doa kita bersama. Hanya kepadamu Tuhan kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Inilah kami Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu,
bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti Ibu, bejana yang sempurna seperti Ibu, bejana yang sempurna seperti Ibu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, walaupun kita beribadah secara virtual, tapi saya percaya Tuhan hadir di rumah jemaat masing-masing. Dan itu lebih penting dari apapun juga. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh tiba di minggu ini. Kami percaya Tuhan mulai dari awal tahun sampai hari ini penyertaan Tuhan itu sempurna buat kami. Terima kasih untuk peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kami yang sering membuat kami terdiam dan terhenyak, tetapi akhirnya membuat kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ibadah pagi ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk boleh mendengar sabda Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu dikuatkan, kami sungguh rindu dinasehati, diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan hanya sekadar pengetahuan yang kami dapat, tapi kami dapat lakukan itu, kami aplikasikan itu di dalam hidup kami dan keluarga. Tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasai lidah, pikiran dan hatinya oleh Tuhan sendiri. Sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat sekalian, sampai hari ini saya percaya jemaat merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau saya tanya apa kabarnya, bagaimana jemaat? Mungkin ada yang menjawab baik, puji Tuhan. Saya doakan tambah baik ya. Mungkin ada yang menjawab luar biasa, saya doakan tambah luar biasa. Yang tadi senyum-senyum dan tidak menjawab, saya doakan juga semuanya baik. Nah, tema ibadah kita pada hari ini, cermin yang retak. Tentunya semua jemaat, semua orang di antara kita tahu apa itu yang namanya cermin. Kalau kita lihat apa sih sebetulnya cermin yang retak itu? Ya, jemaat sekalian, orang-orang Romawi itu mempercayai bahwa cermin adalah pendeteksi kemalangan atau kesialan. Ya, apalagi kalau cermin itu retak. Kita kan juga suka gitu ya. Ada mungkin beberapa di antara kita yang gitu. Ini kacanya retak, nih cerminnya retak, ada apa nih? Nah, ternyata itu juga bukan hanya ada di antara kita. Lalu ada juga filosofi cermin retak. Wah, keren juga ya. Filosofi cermin retak. Apa yang dimaksud filosofi cermin retak? Itu menunjukkan bahwa cermin itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena mungkin tiap pagi kita bercermin, siang ada di antara kita yang bercermin, malam juga, apalagi kalau yang namanya cewek atau ibu-ibu ya, cermin itu juga ada mungkin di tas kita. Filosofi cermin retak ini mengatakan begini, kalau cermin itu sudah menjadi bagian di dalam hidup manusia, maka hati-hatilah kalau cermin itu sudah menjadi retak.
Nah, sesuai yang diinginkan tentunya oleh gereja Tuhan. Apa sih cermin yang retak itu? Cermin itu mensimbolkan luasnya hidup, bagian hidup kita, terutama keluarga. Dan kalau ada cermin yang retak, tentunya ada anggota keluarga kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, yang saat ini merasa terluka dan perlu yang namanya pemulihan atau penyembuhan. Jemaat sekalian, coba perhatikan slide yang saya sudah tulis. Di dalam bukunya Billy Graham, pendeta yang luar biasa dan sudah meninggal, The Christ-Centered Home, dia mengatakan begini, "Saya telah menerima beribu-ribu surat dari penjuru dunia. Banyak di antara surat-surat tersebut menceritakan tentang perkawinan yang tidak bahagia dan rumah tangga yang berantakan. Mereka mengeluh tentang anak-anak mereka yang berandal, tentang orang tua yang tidak setia menjalankan tugasnya, dan sebagainya." Saya nggak tahu, ada nggak di antara suratnya itu surat dari salah satu jemaat GKA Agape di tempat ini. Tetapi dari apa yang Dr. Billy Graham kutip di dalam bukunya ini menunjukkan satu fakta, bahwa memang kadang-kadang di antara keluarga atau dalam hidup berkeluarga bisa saja itu terjadi cermin yang retak, ada orang yang terluka. Kalau pagi hari ini dalam ibadah kita, saya mengajak kita diam sebentar. Apakah saya termasuk cermin yang terluka? Apakah saya adalah orang yang terluka? Kalau memang itu engkau dan saya, mari kita simak dengan lebih sungguh gitu. Atau tanpa sadar mungkin kita menjadi bagian orang yang melukai anggota keluarga kita. Sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang-kadang orang yang melukai itu bahkan tidak tahu gitu ya. Nah, saya mencoba mengemukakan dua contoh. Daud. Siapa yang di antara kita tidak kenal Daud? Mulai dia muncul sebagai anaknya Isai sampai dia menjadi raja, dan di dalam tulisannya sampai Daud mati ya. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, Daud ini berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku." Ada yang pernah ditinggal oleh ayah atau ibunya? Ya jangan bilang, saya pernah ditinggal ke kantor, ya itu pasti. Saya pernah ditinggal mama ke mana ya? Ke belanja, ya itu pasti. Tapi yang dimaksud Daud di sini adalah sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, itu berarti ada satu kepedihan, ada satu perasaan sendiri, ada satu perasaan tertolak, ada perasaan dia tidak dianggap sebagai anak. Peristiwanya pasti kita tahu. Ketika Samuel mencari calon raja, dia pergi ke rumah Isai, ya. Tetapi Papa Daud ini lupa bahwa ada satu anak lagi yang belum diperkenalkan. Sampai Samuel tanya, "Betulkah ini semua anak-anakmu?" Banyak banget kan, ya kan? "Betul semua ini anakmu?" "Iya." Baru ingat ada satu lagi nih yang kancret, kata orang Surabaya, yaitu Daud. Saya percaya kalau itu tidak menimbulkan bekas kesan yang negatif di hati Daud, itu tidak ditulis oleh di Mazmur pasal 27 ayat 10. Tetapi kata Daud, "Namun Tuhan menyambut aku." Kalau kita perhatikan lagi di dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 31. Nanti jemaat sekalian baca ya Alkitabnya ya. Ketika itu mulailah perang antara Israel melawan Goliat.
Sebetulnya kita tahu perangnya ini bukan sekedar Saul Israel melawan Goliat, tapi peperangan yang lebih penting yaitu barisan umat Allah melawan barisan yang tidak percaya atau melawan Tuhan. Nah, ketika itu kan kakak-kakak Daud karena sudah mulai dewasa harus masuk ya, ikut membantu perang. Nah, Daud ini disuruh apa? Betul, disuruh oleh ayahnya mengantar makanan untuk ketiga kakaknya, ya kan? Ketika mengantar makanan, Daud itu mendengar dan luar biasa, dia menangkap sekali bahwa ini bukan sekedar peperangan melawan Goliat si raksasa itu, tapi Daud menangkap ini peperangan Tuhan dengan orang atau barisan yang tidak kenal Tuhan. Dan Daud itu lihat-lihat, tanya-tanya gitu. Ada apa sih? Sebetulnya apa sih ini yang terjadi? Lihat, kakaknya mengatakan, Daud, kamu enggak tanggung jawab ya? Kamu itu disuruh papa untuk jaga kambing domba gembalaan. Pasti kamu tinggal-tinggal ya? Kamu ini enggak tanggung jawab kan? Mau nonton kan? Begitu kata kakaknya. Padahal tidak seperti itu. Saya percaya ketika seorang dituduh seperti itu meninggalkan satu kesan yang negatif. Kita lihat lagi. Hana, ya. Hana istri dari Elkanah. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1. Nanti jemaat baca ya. Dikatakan ada beberapa cetusan-cetusan perasaan negatif dari Hana. Hana menangis, Hana tidak mau makan, Hana sedih, Hana pedih, Hana susah hati, Hana cemas, dan Hana sakit hati. Bahkan dikatakan ia gusar karena disakiti oleh madunya dari tahun ke tahun. Perempuan kalau disakiti, wah, ini pasti mak jelep gitu ya. Pasti menusuk dalam. Dan betul kata Alkitab di dalam 1 Samuel 1 itu, perasaan-perasaan negatif yang dicetuskan oleh Hana. Dia seorang yang terluka. Tapi apa yang dilakukan ketika Hana terluka? Dia tidak membalas, dia tidak ngelabrak itu Penina. Dia tidak mengatakan, Elkanah, kamu katanya sayang sama aku diberi porsi yang lebih ketika kita beribadah ke Yerusalem. Tapi lihat istrimu yang kedua. Tidak demikian yang dilakukan Hana. Padahal Hana orang yang tersakiti. Kalau kita ngomong luka, ya, luka bukan karena goresan, luka batin atau orang yang tersakiti. Ini apa sih penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Daud tadi saya jelaskan ya, Hana gitu ya. Nah biasanya kita difitnah, dibeda-bedakan. Kamu kok enggak seperti kakakmu ya? Kamu kok enggak pinternya kayak sepupumu ya? Kamu kok enggak seperti anak tetangga ya? Kamu mau jadi apa gitu ya? Diperlakukan tidak adil. Bisa oleh orang tua kita, bisa oleh pimpinan kita, bisa oleh guru kita. Wah, kita sakit hati, kita terluka. Dilecehkan, kita juga bisa merasa terluka ketika dilecehkan. Baik itu verbal abuse, dilecehkan melalui kata-kata, maaf ya, maaf, kamu nih goblok ya, minta ampun. Otakmu ada di mana? Ya pasti di sini kan. Gak mungkin otak itu pindah. Itu saking jengkelnya kalau orang ngomong gitu. Kita dihianati, kita diselingkuhi, kita ditinggal. Itu pasti menimbulkan yang namanya sakit hati dan luka. Ada di antara Bapak Ibu jemaat sekalian yang bilang, syukur semua puji Tuhan saya diselingkuhi. Ada yang begitu? Wah, saya harus belajar tuh kalau begitu ya. Nah, lalu apa?
dituduh, dipukul. Nah, itu kita bisa menimbulkan luka di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat coba ini slide ini ya. Bapak Ibu perhatikan. Saya buat di situ ada masa anak-anak. Masa anak-anak itu ketika kita lahir sampai SD gitu ya. Ada masa remaja, SMP, SMA, lalu sudah menjadi dewasa muda yang sudah bekerja, sudah lulus kuliah gitu ya. Lalu masa menikah, orang yang sudah siap menikah, dan masa sekarang itu maksudnya menikah sampai sekarang. Jadi di situ ada yang sudah lanjut usia, sudah mulai sepuh seperti itu. Coba, kalau kita lihat sepertinya ini lingkaran atau siklus hidup kita, di mana tempat engkau dan saya pernah terluka. Bapak Ibu, kalau saya lihat siklus ini dan saya lihat diri saya sendiri, saya pernah mengalami luka pada waktu saya masa kanak-kanak. Ya. Saya itu punya papa yang sebetulnya diwarisi atau diwariskan? Diwarisi oleh engkong saya, ya. Harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Bukan berlimpah aja loh, berlimpah-limpah. Dan engkong saya bilang sama papa saya bilang gini, kamu ya kalau ndak usah kerja aja ya, jalankan perusahaan ini dengan semua aset-aset yang ada, 7 turunan itu ndak akan habis. Tapi Bapak Ibu tahu, jemaat sekalian tahu, ketika saya baru kelas 1 SD, itu semua aset habis. Pabrik plastik, perusahaan tembakau, rumah makan, mebel, perusahaan bis, rumah pun yang gede mentereng itu habis. Karena papa saya suka judi. Ketika saya menceritakan ini, bukan saya mau menjelek-jelekan papa. Papa sudah bertobat dan saya mengasihi dan hormat pada papa saya. Tetapi lihat, ketika papa saya tidak bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai papa, akhirnya itu semua habis, bangkrut. Saya itu dengan adik-adik saya gak bisa sekolah, Bapak Ibu sekalian. Saya itu suka sekolah, suka belajar, gak bisa sekolah. Akhirnya ada saudara yang menyekolahkan saya setelah lewat 1 tahun lebih. Itu pun rapot sama papa saya itu dipalsu. Bisa bayangkan Bapak Ibu, itu sangat menyakiti saya. Peristiwa yang sama disaksikan, dialami oleh saya dan adik-adik saya, 6 orang bersaudara. Bisa kesannya yang kami terima bisa berbeda. Lalu saya juga di masa kanak-kanak menjelang remaja, saya tersakiti, saya terluka. Karena papa saya memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Oh, anak laki-laki, Pak aku mau ikut pramuka kemah, boleh. Saya bilang dong ya, karena adik saya boleh. Pak aku juga mau ikut pramuka, enggak boleh, kamu perempuan. Emangnya kenapa kalau perempuan? Siapa yang paham Bapak Ibu sekalian kalau perempuan itu nanti kalau ada apa-apa ya yang ngapa-ngapain juga laki-laki, saya pikir gitu kan. Tapi mana berani saya membantah. Saya terluka. Papi saya itu dulu sebelum bertobat perokok berat sehingga dia pernah kena stroke juga ya. Kalau dia ngerokok habis satu slop rokok gitu ya. Anak-anaknya tuh suruh duduk mengelilingi dia. Ngapain? Ngeliatin papi rokok. Nah itu menimbulkan sakit hati buat saya. Saya terluka. Sehingga bisa bayangkan masa anak-anak terluka, luka itu saya bawa sampai remaja. Bahkan ketika saya masuk ke sekolah Alkitab pun saya bawa
itu tidak sembuh. Saya simpan rapat-rapat. Bapak Ibu yang waktu itu bersalah papa saya. Tetapi saya juga marah sama mama. Kenapa kok mama tuh kok enggak nasihatin papa? Tabung dong ma, uang yang banyak itu dari engkong. Mama papa menyengsarakan anaknya gitu ya. Nah, akibat luka hati yang dibawa itu mulai anak-anak, remaja sampai dewasa, apa akibatnya? Mempengaruhi gambar diri saya. Siapa sih saya? Oh, kamu itu anak yang enggak berharga deh. Siapa sih saya? Saya harus jadi perempuan yang kelihatan galak supaya saya enggak disakiti orang. Di dalam pikiran saya bilang gini, nanti kalau aku besar, aku menikah ya, aku enggak mau dapat laki-laki kayak papa saya. Ya kan? Seperti itu, mempengaruhi gambar diri saya. Tuhan kok enggak ada. Tuhan kok enggak nolong waktu itu. Ini mempengaruhi kerohanian saya. Tuhan kok diam saja. Tuhan kok membiarkan saya tidak bisa sekolah dan terlunta-lunta. Tuhan kok membiarkan kami jatuh miskin, tidak bisa makan. Tuhan di mana? Mempengaruhi kerohanian kita Bapak Ibu sekalian. Dan mempengaruhi perkembangan emosi. Emosi itu bukan marah-marah ya. Emosi itu perasaan yang diekspresikan. Wah, saya jadi orang yang harus bertahan dengan cara saya sendiri. Siap-siap. Saya jadi orang yang berpikir dengan cara sendiri. Saya jadi orang yang lebih baik saya berjaga-jaga, lebih baik saya berantisipasi daripada saya disakiti. Saya jadi orang yang galak, saya jadi orang yang gak mau mengalah. Tapi kalau lihat sekarang enggak kan ya, Bu Shelly sudah mulai banyak belajar dalam peristiwa kehidupan ini. Mempengaruhi relasi. Otomatis relasi saya dengan papa saya tidak baik. Saya enggak suka sama papa saya. Relasi saya dengan mama saya juga tidak baik. Karena saya menganggap mama itu tidak bisa menjaga anak-anaknya, tidak bisa melindungi anak-anaknya. Relasi itu merembet ketika saya berelasi atau kita berelasi dengan sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang terluka pada masa kanak-kanak atau remaja atau masa kita dewasa sampai sekarang ini? Saya ingin katakan, engkau harus sembuh. Kalau saya sudah sembuh dan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, engkau pun bisa. Mazmur 34 ayat 19. Yuk kita baca ya. Walaupun Bapak Ibu di rumah, kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 19. Oke, sudah dapat? Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu apa? Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu, saya termasuk suka bebek tapi sekarang sudah enggak berani deh ya. Nah, satu kali saya makan ke satu depot bebek yang cukup terkenal lah di Surabaya. Ketika saya makan, lihat menu bersama dengan teman saya, kok ada tulisannya bebek remek gitu ya. Bebek remuk gitu kan. Nah, saya tuh tanya sama yang melayani, "Mas, bebek remek ini apa sih?" Oh, bebek remek itu bagian leher bebek digoreng terus diremek, dipukul-pukul remek. Enak enggak, Mas? Enak, Bu, banyak yang suka katanya gitu. Oke, pesan deh bebek remek. Waktu saya makan memang enak, bebek remek gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan remuk jiwanya, itu enggak enak banget. Enggak enak. Orang yang terluka, orang yang pedih. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang
remuk jiwanya. Mazmur 147 ayat 3 dikatakan begini. Baca lagi ya, sama-sama ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Coba jemaat sekalian. Coba semua, yang tua, yang muda, semua jemaat. Ia menyembuhkan, perhatikan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ini orang-orang yang terluka nih. Menyembuhkan. Katakan iya, Tuhan mau menyembuhkan. Dan membalut luka-luka mereka. Gambarannya jelas. Jadi kalau engkau dan saya adalah cermin yang terluka. Orang yang terluka. Dan itu ada di dalam bagian keluarga. Tuhan mau engkau dan saya sembuh. Boleh katakan bersama-sama, Tuhan mau saya sembuh. Tuhan mau saya sembuh. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Jujur dan terbuka. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sukanya ayat 16b-nya aja ya. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi perhatikan bagian A-nya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jujur dan terbuka. Saya harus terbuka bahwa saya pernah benci terhadap papa saya. Bahwa saya pernah terluka dengan mama saya. Itu baru ngomong mama papa loh, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Itu kita belum ngomong orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja melukai kita. Kita harus jujur, dan nggak bilang gini, oh ya saya maklum kok, karena papa begitu, karena papa juga pasti lagi stres. Oh ya saya maklum kok, karena dia tuh ngomong begitu, biasanya ngomongannya aja, hatinya enggak ada. Matius bilang, apa yang keluar dari mulut itu ada di dalam hati. Jadi kita harus jujur dan terbuka dan mengatakan, aku terluka. Aku sakit hati, aku marah, aku menyimpannya itu. Kita harus jujur dan terbuka. Di ibadah ini, Tuhan mau engkau jujur. Tuhan mau engkau terbuka supaya kita sembuh. Yang kedua, membuang kepahitan. Efesus 4 ayat 31, mari kita baca bersama ya. Saya sudah tulis di slide ya. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Dibuang. Bapak Ibu, apa yang kita buang tiap hari? Kotoran itu harus buang. Makanya kita tiap pagi kita harus lancar ya untuk BAB. Harus dibuang. Tiap pagi kita membuang sampah. Yang kita buang itu sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang kotor, dan itu sampah. Nah, ketika Paulus menulis Efesus, Paulus mengatakan semua yang pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu dibuang di antara kamu. Jangan disimpan, Bapak Ibu sekalian. Dibuang. Oke? Kalau udah dibuang, kita enggak korek-korek lagi itu sampah. Tadi aku buang sampah apa ya? Enggak. Betul-betul kita buang. Apa yang masih tersimpan di dalam hatimu yang terdalam? Dan mungkin kita mengatakan sampai tua tak ingat-ingat. Enggak akan aku menginjak rumahnya lagi. Wah, itu berarti disimpan. Yang kayak gitu harus dibuang. Ya kan?
tak ingat-ingat, jangan harap aku ngomong lagi sama orang itu. Wah, berarti itu ada sesuatu yang melukai dan engkau simpan. Yang seperti itu harus dibuang. Mukse, jangan lagi aku kalau jadi kepanitiaan dibarengin orang itu ya. Aku enggak mau. Aku enggak bisa kerja sama sama dia. Ya, yang kayak gitu firman Tuhan mengatakan dibuang, bukan disimpan. Bapak Ibu tahu nggak sih, sebetulnya manusia itu ya, di dalam dirinya ada kayak punya gudang. Kalau kita tahu gudang itu kan tempat nyimpan barang-barang yang tidak terpakai gitu ya, barang-barang yang lama dipakai gitu kita simpan. Nah, gudang di dalam diri kita itu gudang untuk menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak mengenakkan. Nah, hari ini ayo kita buka gudang itu, keluarkan itu yang gak kepake itu, yang meracuni hati kita, meracuni pikiran kita, meracuni kerohanian kita. Buang, bongkar, buang. Jangan dieman-eman kayak gitu. Dibuang, betul-betul dibuang. Saya suka Paulus memakai istilah yang sangat sehari-hari, dibuang. Ya, tidak dibilang itu diolah. Ya. Lalu dikasih sesuatu menjadi sesuatu yang baik dan menjadi bagian di hidup. Enggak pakai kayak gitu. Gak pakai bahasa yang muter-muter gak jelas. Buang. Yuk, pagi hari ini ciptakan kegerakan membuang kepahitan yang menimbulkan luka di hatimu dan di hati saya. Bapak Ibu, saya membuang segala kepahitan luka itu. Karena dampaknya waktu itu termasuk ke kesehatan. Seorang dosen sudah membimbing saya untuk membuang, tapi ternyata belum tuntas. Akhirnya ketika saya sudah dewasa, baru buang. Udah menikah, saya baru buang. Ketika saya tidak buang, apa yang melukakan itu, saya jadi mama, itu mempengaruhi cara saya memperlakukan anak saya. Mempengaruhi cara saya berelasi dengan suami saya. Mempengaruhi ketika cara saya menjadi ibu gembala pada waktu itu. Wah, buang, karena itu merembet kemana-mana. Yang terakhir, mengampuni. Katakan bersama saya, mengampuni. Ini kata-kata yang gak asing tentunya buat setiap kita yang ngaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Bagian dari doa Bapa kami. Ini pasti Bapak Ibu jemaat sekalian juga tahu, bukan? Lihat, perhatikan. Ampuni aku atas kesalahan aku, Bapa, seperti aku juga mengampuni papaku yang bersalah kepada aku. Seperti aku juga mengampuni orang itu loh yang sudah ngejak duitku. Seperti aku mengampuni mama yang tidak memperlakukan aku sebagai anak. Aku mengampuni orang yang sudah ngomong seenaknya memfitnah aku. Itu kan harusnya, betul gak Bapak Ibu? Nah, kalau engkau dan saya berat untuk mengampuni dan mengatakan aku enggak bisa, sebetulnya mengampuni itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kita harusnya berdoa begini, dan jangan ampuni saya akan kesalahan saya, seperti saya juga tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Logikanya gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengampuni, logikanya Bapak Ibu berdoa gitu, Tuhan jangan ampuni saya, aku juga gak mau ngampuni dia. Berani? Siapa yang berani berdoa seperti itu? Ada jemaat yang mengatakan aku berani berdoa seperti itu. Oh, saya gak berani. Kalau tidak berani, berarti saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya.
Bapak Ibu, saya ingat ketika anak saya ada 2, yang sulung sekarang umurnya udah 30, udah menikah, dan yang kedua, yang bungsu umurnya 26, ya. Nah, saya itu sebelum belajar banyak tentang parenting, tentang konseling gitu ya, tentang pokoknya sebetulnya bukan harus belajar itu baru bisa melakukan, harusnya kita tahu firman kita melakukan. Saya itu orang yang saya tadi katakan terluka dan belum sembuh. Jadi ketika memperlakukan atau mendidik anak saya juga begitu, saya termasuk mama yang keras. Nah, satu kali anak saya yang kedua ketika usianya 15 tahun, saya ikutkan dia satu camp yang khusus anak-anak remaja cowok gitu ya. Nah, terus waktu pulang saya jemput gitu kan. Terus di perjalanan saya tanya, yang namanya mama itu kan selalu kepo, ya enggak sih? Tapi mama yang kepo itu ya enggak baik gitu ya. Itu dulu saya gitu. Saya tanya, "Nak, kamu dapat apa di camp?" gitu ya. Terus dia bilang gini, "Ya, ada satu keputusan penting yang harus aku lakukan, tapi pasti mama juga lupa." Ketika dia ngomong gitu, jemaat sekalian, saya kaget. Aduh, apa itu ya? Waktu aku kelas TKB. Nah loh, tambah waktu dia TKB. Berarti ketika dia umur 5, 10 tahun yang lalu dari dia ikut camp itu. Nah, waktu dia TKB, saya ngapain ya sama dia? Apakah dia pernah saya pukul? Nah, mami pasti lupa. Nah loh. Terus saya tuh ingat satu kejadian ya. Dia itu pintar ngomong Bapak Ibu. Ya, kalau saya enggak konsisten, wah dia protes padahal baru umur 5. Dan tapi betul sekarang dia jadi seorang pengacara gitu ya. Saya tuh ingat saya pernah memplat ban mulutnya karena ngomong terus gitu. Ya. Aduh, gara-gara itu kah? Itu menurut saya satu perbuatan yang buat saya keterlaluan ketika saya sudah pulih, ketika saya sembuh. Oh, mami ingat. Waktu itu kamu pernah mulutnya tak plat ban. Salah katanya. Nah loh, apalagi saya deg-degan banget Bapak Ibu sekalian, ya. Terus dia ngomong gini, "Mami ingat enggak? Waktu itu aku nakal, ya. Makanya kalau didik anak tuh jangan kamu nakal tuh harus spesifik apa gitu ya. Kalau enggak kita lupa semua. Tapi yang penting juga bertobat sih Bapak Ibu sekalian ya." Dia bilang gini, "Waktu itu aku nakal." Terus mami bilang sama papa, "Pa, ini loh anakmu nakal." Kita kan biasa ya, kalau nakal anak suami kita. Kalau ulangannya jelek, anak dia juga. Kalau sifatnya jelek, ini keturunannya bapaknya gitu kan ya. Atau suami juga ada yang begitu ya. Kalau nggak pas, ini keturunan mamanya, ini persis mamanya males gitu kan. Nah dia bilang gini, ketika saya nakal, mami tuh bilang sama papa. Mami bilang gini, "Pa, ini loh anakmu nakal." Terus jawab papa gini, "Yo dolen ae ta." Kalau yang nggak ngerti bahasa Jawa, ya jual aja dah anakmu. Wah, saya benar-benar lupa Bapak Ibu. Sungguh saya lupa itu peristiwanya apa. Apalagi kalau saya ngomong seperti itu, saya betul-betul lupa. Tapi perkataan anak saya tuh, aduh, saya keliru. Saya salah. Terus saya waktu itu kan masih BBM ya. Saya BBM suami saya. "Pak, kita harus minta maaf ini sama anak kita." "Oh ya, nanti sampai di rumah ya," katanya gitu. Nah ketika saya ngomong, "Nak, nanti di rumah ya kita ngomong ya. Mama minta maaf, papa minta maaf." "Enggak apa-apa mah, aku sudah tak ampuni," katanya. Puji Tuhan gitu ya. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bayangkan Bapak Ibu, kalau Titik anak saya terluka dan saya nggak ngerti. Dia bertumbuh menjadi dewasa.
Dia jadi pengacara kayak apa itu? Ya, dia bertumbuh jadi pria seperti apa? Nanti kalau dia jadi suami seperti apa? Kalau dia jadi papa yang seperti apa kepada anak-anaknya? Wah, betul-betul. Makanya kalau engkau dan saya masih menyimpan luka, ampuni orang yang sudah melukai. Mengampuni itu belum tentu orangnya bertobat yang kamu ampuni. Ketika kita mengampuni, belum tentu orangnya tahu kesalahan dia. Ketika saya mengambil keputusan untuk mengampuni mama saya, mama tuh tak telepon. Saya sudah dewasa, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak. Mama bilang, oh gitu toh, mama ndak tahu kalau kamu juga marah sama mama. Ampuni itu masalah kita dengan Tuhan secara pribadi. Terakhir, saya ingin menutup dengan satu quote. Keselamatan datang dari pengampunan yang engkau terima, tetapi kualitas kehidupanmu ditentukan oleh pengampunan yang engkau lepaskan. Bagus ya? Engkau dan saya ingin menjadi murid Tuhan yang berkualitas, lepaskan pengampunan. Engkau dan saya ngaku kita orang Kristen, lepaskan pengampunan. Tuhan memberkati dan menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kalau Daud bisa berkata, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Saat ini ya Bapa, saya berdoa, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang terluka, baik itu yang muda, anak-anak, orang tua, siapapun Tuhan, biarlah mereka boleh membuka hati, jujur, terbuka di hadapan Allah, dan Tuhan pasti menyambut. Saya berdoa Tuhan, kami tidak pernah tahu kapan saatnya kami kembali ke pangkuan Tuhan. Kalau saat ini kami masih diberi kesempatan hidup, biarlah kami tidak tinggal diam di dalam kepahitan, kemarahan, kegeraman kami. Kami tidak bertahan di dalam luka hati kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau buang bersama Tuhan. Kami mau ampuni orang-orang yang sudah melukakan kami. Sehingga Tuhan, kami didapati oleh Tuhan menjadi pribadi yang sembuh, yang pulih, yang maksimal di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman yang sudah disampaikan bagi kita sekalian. Allah sudah menyatakan kasih-Nya atas kita sekalian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Mari kita mohon Roh Kudus memampukan kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Mari kita berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan bersukacita setiap kali kami mengingat segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dan setiap hari bagi kami ya Tuhan. Terima kasih sampai dengan detik ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya kami, keluarga kami, gereja kami, dan juga termasuk bangsa negara kami. Kami menyadari betul Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah kami berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang menopang, maka kami semua tidak akan sanggup untuk bisa bertahan. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi kondisi di Indonesia yang semakin hari semakin kondusif. Kami bersyukur untuk pelonggaran PPKM yang memberikan kemajuan kembali dalam ekonomi usaha rakyat. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pelaksanaan PON 20 di Papua yang berjalan dengan lancar, aman tanpa ada gangguan apapun. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami juga mau berdoa Tuhan, teringat untuk jemaat-Mu yang masih lemah tubuh, yang sakit dan sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Cipto Sultana, kami bersyukur untuk perkembangan kesehatannya yang semakin lebih baik. Biarlah Tuhan menolong supaya Pak Cipto Tuhan jamah, baik fisiknya, hatinya, supaya terus beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga mengingat dalam doa kami buat Ibu Chia Cuing, Ibu Tan Jai Chu, Ibu Tan Siok Ming, dan juga para lansia yang ada di gereja kami. Mohon Tuhan juga yang senantiasa menopang mereka, menguatkan mereka, menuntun langkah-langkah mereka supaya tetap percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi keluarga besar dari Kiki Anggraini, saudari kami yang terkasih. Papahnya Tuhan panggil pulang pada hari beberapa minggu yang lalu. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau yang terus memberikan penghiburan, kekuatan dan pertolongan. Biarlah Roh Kudus hadir dalam kehidupan Kiki dan adiknya Putri, supaya dalam kedukaan ini mereka bisa melewati masa-masa duka dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah mereka juga belajar mempercayakan hidup mereka, diri mereka, dalam masa depan mereka hanya kepada Tuhan saja. Tuhan berkati Kiki dalam pelayanannya di Jakarta, Tuhan berkati juga adiknya yang masih tinggal di Pare, Tuhan juga menolong mereka. Kami juga bersukacita dan bersyukur dengan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Baik untuk Saudara Philip Harmadi, baik untuk Ibu Lani Kristiani, Bapak Alexander Gunawan, Saudara Saleh Sutikno, Saudari Joan Cindilianto, dan juga untuk Ibu Eli Sujoko. Kami berdoa Bapa, biarlah pertambahan usia yang mereka alami dan nikmati, mereka boleh menaikkan syukur kepada Tuhan, melihat betapa baiknya Tuhan dan murah hatinya Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka terus berjuang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan rindu mempermuliakan Engkau senantiasa. Dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, mereka boleh berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan kegiatan sepekan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati untuk persekutuan doa malam, Tuhan berkati juga untuk persekutuan-persekutuan yang lain yang kami lakukan.
Kami menyerahkan juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah dengan hati yang mengasihi-Mu, dengan hati yang mencintai-Mu, kami belajar memberikan yang terbaik. Tuhan, terima persembahan kami dan jadikan persembahan kami saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Dengar doa kami Bapa, kami panjatkan dan kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang memelihara dan menjaga kami. Amin. Doksologi, doa berkat disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa-apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali pada minggu mendatang.